Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kamalia dari kelas 2B PIAUD. Saya akan melaksanakan salah satu tugas sejarah peradaban Islam, yaitu bercerita tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Selamat menyimak. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Mekah tahun 610 Masehi sampai 622 Masehi. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah pengaruh Islam. Terbentuknya bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan yang lainnya. Yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinastiannya menyerbu keluarga dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Nah, yang menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal dari bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja yang disebut pertama kali dari kebudayaan di saat itu adalah ilmu. Nah, sejarah peradaban Islam di masa Rasulullah SAW banyak melewati rintangan-rintangan di luar batas. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Mekah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar sebagai seorang Rasulullah yang untuk menyebarkan agama Islam, melainkan juga pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang serta seorang administrator yang cakap hanya dalam kurun waktu singkat Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat garis beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut dengan as-sabiqun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Sayyidina Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib yang saat itu alimati anak-anak dan hidup dalam asuhan Rasulullah SAW, dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perlahan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk kelompok orang muslim yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan yang saling bahu-membahu menyampaikan dakwah terus-menerus dilakukan hingga turunlah wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sembahan mereka. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 1913. 3 tahun setelah Islam disebarluaskan secara diam-diam, Rasulullah SAW mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang dia terima sangatlah keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Arab pada saat itu.
adalah orang Yahudi yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya. Nabi Muhammad SAW dan banyak pemeluk Islam yang awalnya disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat sekalipun. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan oleh Quraisy semakin menjadi-jadi hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk berhijrah keluar Mekah. Ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah, yaitu karena semakin mendesak tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah yang kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Makkah untuk terus mendakwahkan ajaran Allah buat penduduk Makkah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Dakwah berhasil dibumikan di Yatsrib. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Nah, pada akhirnya perjuangan Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil, yaitu berkembangnya Islam secara pesat. Tidak berkembang Islam dengan pesat tidak hanya di Madinah, bahkan di Madinah juga yang ditandai bahkan di Makkah juga yang ditandai dengan peristiwa Fathul Makkah. Jadi peradaban Islam meskipun pada zaman Rasulullah SAW banyak melalui rintangan dan tantangan, tapi karena kegigihan dan kesabaran beliau, alhamdulillah Islam di Jazirah Arab berkembang pesat. Begitu juga dengan pengetahuannya, politiknya, dan hal yang sebagainya yang sangat berkembang pesat. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.